Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang magnet. Saya bernama Aditya dengan rekan-rekan saya bernama Ihsan, Andri, dan Feby akan menjelaskan tentang magnet secara terperinci. Yang pertama, pengertian magnet yang telah dijelaskan oleh rekan saya bernama Ihsan, dan yang kedua, kegunaan magnet yang telah dijelaskan oleh rekan saya bernama Andri, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip elektromagnet, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kegunaan elektromagnet yang akan dibawa oleh teman saya yang bernama Feby. Mari kita masuk ke dalam materi elektromagnet. Mungkin kata elektromagnet sudah tidak asing lagi terdengar oleh kita. Namun banyak kita yang tidak tahu apakah elektromagnet tersebut. Elektromagnet sangat banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada tentang pengertian elektromagnet. Secara kesimpulan, elektromagnet adalah proses pembuatan magnet dengan menggunakan arus listrik atau mengalirkan arus listrik pada batang magnet. Cara definisinya adalah mengalirkan arus listrik searah pada kawat konduktor yang dililitkan pada besi lunak. Kekuatan magnet seperti ini tergantung dari jumlah lilitan besar kuat arus listrik yang mengalir. Jadi juga berdasarkan pada kekuatan atau jumlah lilitan yang dipergunakan dalam membuat elektromagnet tersebut. Secara aplikasi kita dapat temukan pada motor listrik, speaker, relay, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip elektromagnetik. Prinsip elektromagnetik adalah sebatang kawat yang diberikan listrik DC, arahnya meninggalkan kita, atau seperti yang dapat kita lihat pada tanda silang tersebut. Di seliling kawat ini kita melihat bahwa timbul garis gaya magnet. Inilah yang disebut prinsip elektromagnetik. Jadi prinsip elektromagnetik itu seperti ini, yaitu di mana ada garis gaya magnet yang mengelilingi kawat tersebut. Garis gaya magnet ini sebenarnya tidak dapat kita lihat oleh kasat mata. Hanya dapat kita lihat dengan menggunakan beberapa material-material tertentu yang dapat ditarik oleh magnet. Materi-materi tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang berikutnya adalah garis gaya magnet. Jadi gambar ini dapat kita lihat garis magnet membentuk selubung seputar kawat berarus. Yang berwarna hijau tersebut ada selubungnya dan ada kawat penampang. Sebatang kawat pada posisi vertikal diberikan arus listrik DC searah panah. Yang bertanda panah merah tersebut adalah arah arus listrik DC. Maka arus menuju ke atas arah pandang atau tanda titik yang terdapat pada atas kawat penghantar tersebut. Garis gaya magnet yang membentuk selubung berlapis-lapis terbentuk sepanjang kawat. Garis gaya magnet ini sebenarnya tidak tampak oleh mata kita, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa garis gaya magnet tidak dapat terlihat secara kasat mata. Cara melihatnya dengan menggunakan, yang pertama dapat dengan menggunakan serbuk besi, yang kedua dengan kompas yang didekatkan dengan kawat penghantar tersebut. Fungsi kompas yang didekatkan pada kawat penghantar tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa arah garis gaya sekitar kawat melingkar. Arah medan magnet di sekitar penghantar sesuai dengan arah putaran skrup yang telah dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1831. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari garis gaya magnet ini adalah apabila arah arus ke depan
atau meninggalkan kita, maka arah magnet searah putaran skrup ke kanan. Sedangkan bila arah arus ke belakang atau menuju kita, maka arah medan magnet adalah ke kiri. Ini adalah prinsip putaran skrup yang sangat berhubungan dengan materi tadi. Prinsip putaran skrup ini dapat kita lihat, yang bergaris hijau adalah arah putaran dan yang bergaris merah adalah arah majunya. Jadi putaran skrup juga mempunyai prinsip elektromagnetik, yang dimana aturan prinsip putaran skrup elektromagnetik ini mirip dengan hukum tangan kanan, dan untuk hukum tangan kanan tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang dimana pada hukum tangan kanan tersebut dapat kita nyatakan sebuah persepsi bahwa ibu jari menyatakan arah arus listrik mengalir pada kawat, dan keempat arah jari menyatakan arah dan garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan. Jadi di sini prinsip putaran skrup berhubungan sekali dengan prinsip elektromagnetik, yang dimana prinsip putaran skrup ini masih termasuk dalam elektromagnetik yang juga berhubungan dengan hukum tangan kanan. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah elektromagnetik sekeliling kawat. Yang pada gambar ini elektromagnetik sekeliling kawat, dapat kita lihat ada dua kawat pengantar di sini. Yang pertama kawat pengantar dengan titik, yang kedua kawat pengantar dengan silang. Penjelasan tentang gambar ini adalah arah aliran arus listrik DC pada kawat pengantar menentukan arah garis gaya elektromagnet. Jadi arah garis gaya ini ditentukan sekali oleh arus listrik yang terdapat pada kawat pengantar tersebut. Jadi apabila arah arus listrik DC menuju kita, atau dapat dilihat pada tanda titik pada penampang kawat, arah garis gaya elektromagnetnya berlawanan arah jarum jam. Tetapi apabila arah arus listrik meninggalkan kita, atau tanda silang pada penampang kawat tersebut, maka garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan melingkar searah dengan jarum jam, atau sangat sesuai dengan model mengencangkan skrup. Jadi ini semua sangat berhubungan dari prinsip putaran skrup, elektromagnetik sekeliling kawat, dan hukum tangan kanan, dan lain sebagainya. Dan yang dapat kita ambil di sini adalah bahwa makin besar intensitas arus yang mengalir, maka semakin kuat medan elektromagnet yang mengelilingi sepanjang kawat tersebut. Arah arus listrik di sini sangat mempengaruhi arah garis gayanya, mempengaruhi kuat medan elektromagnet, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah elektromagnet pada belitan kawat. Apabila sebuah kawat penghantar bulat dialiri arus listrik sesuai arah panah, maka di sekeliling kawat akan timbul garis gaya magnet yang dapat kita lihat pada gambar 4 berikut ini. Dimana pada gambar berikut ini ada sebuah kawat pengantar yang dialiri arus listrik. Di sekitar kawat tersebut timbul garis gaya magnet yang arahnya secara gabungan membentuk kutub utara dan kutub selatan. Semakin besar arus listrik yang melewati kawat, semakin kuat medan elektromagnet yang ditimbulkan. Jadi sangat berhubungan sekali elektromagnet, atau maksud saya arus listrik sangat berhubungan sekali dalam kuat medan elektromagnet dan dalam menentukan arah garis gaya elektromagnet. Yang selanjutnya adalah belitan kawat membentuk kutub magnet. Membentuk kutub magnet, yang dimana dalam membentuk kutub magnet ini dapat kita lakukan dengan membentuk beberapa belitan kawat
yang digulungkan membentuk sebuah koil atau lilitan, dan kemudian setelah membentuk sebuah koil atau lilitan tersebut dipotong secara melintang, maka arah arus ada dua jenis. Kawat bagian atas bertanda silang, arah arusnya meninggalkan kita, dan kawat bagian bawah bertanda titik, arah arusnya menuju kita. Jadi pada belitan kawat tersebut dapat menentukan arah garis gaya medan elektromagnet. Ini yang akan saya jelaskan setelahnya adalah tentang hukum tangan kanan, yang dimana hukum tangan kanan ini sangat berhubungan sekali dengan prinsip putaran skrup dan lain sebagainya. Hukum tangan kanan digunakan untuk menjelaskan terbentuknya garis gaya elektromagnet pada sebuah gulungan atau koil yang telah saya berikan penjelasannya pada gambar sebelumnya. Di mana sebuah koil dialiri arus listrik, maka arah arusnya sesuai dengan 4 jari tangan kanan, sedangkan kutub magnet yang dihasilkan sesuai dengan ibu jari untuk arah kutub utara dan kutub selatan arah lainnya. Jadi hukum tangan kanan digunakan untuk menentukan garis gaya elektromagnet pada sebuah gulungan atau koil, yang juga berhubungan sekali dengan prinsip putaran skrup. Dari sekian banyak slide yang saya tampilkan atau saya jelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan atau apakah inti dari elektromagnet. Secara terperinci sebenarnya inti elektromagnet adalah cara pembuatan magnet dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan yang dililitkan pada besi. Dan bahwa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sebuah elektromagnet dalam menarik benda-benda ferromagnetik. Benda-benda ferromagnetik tersebut adalah seperti serbuk besi dan lain sebagainya. Yaitu faktor yang sangat berhubungan dalam menarik benda-benda ferromagnetik adalah jumlah lilitan yang dimiliki, panjang inti atau paku, dan kuat arus yang melalui kumparan atau elektromagnet tersebut. Di mana kuat arus ini sangat-sangat berhubungan sekali untuk menentukan arah garis gaya dan kuat sebuah medan elektromagnet. Jadi inilah sebuah kesimpulan tentang elektromagnet. Inilah yang dapat kita ambil dari penjelasan tentang apa itu pengertiannya dan prinsip-prinsipnya pada prinsip putaran skrup dan lain sebagainya. Dan telah sampai kita pada slide yang terakhir. Saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada guru saya, guru teknologi bahan elektrik bernama Mr. Rudi Wono. Dan untuk mengetahui tentang kegunaan elektromagnet akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Feby. Sekian akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.